Halo teman-teman, kalian pasti sering dengar istilah PDB atau pendapatan nasional kan? Tapi sebenarnya apa sih artinya? Dan kenapa angka-angka itu penting banget buat ekonomi Indonesia? Nah, di video ini kelompok kami akan bantu kalian memahami komponen pendapatan nasional dengan cara yang simpel dan seru. Kita bakal bahas mulai dari PDB, PNB, hingga pendapatan yang benar-benar bisa kita belanjakan, lengkap dengan data resmi dari BPS dan Bank Indonesia. So, siap belajar ekonomi dengan cara yang lebih mudah dipahami? Yuk kita mulai. Apa itu pendapatan nasional? Nah, bayangin seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, dari petani menanam padi, pabrik memproduksi barang, sampai jasa transportasi belanja online. Kalau semua itu kita hitung nilainya, dalam 1 tahun hasilnya disebut pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Angka ini tuh penting banget, karena dari sini kita bisa tahu apakah ekonomi kita lagi tumbuh, melambat, atau bahkan menurun. Semakin tinggi pendapatan nasional, artinya semakin produktif masyarakat dan semakin sejahtera negara kita. Sekarang kita bahas dua istilah yang sering bikin bingung, PDB dan PNB. PDB atau Produk Domestik Bruto itu menghitung semua produksi yang terjadi di wilayah Indonesia tanpa peduli siapa yang punya usaha itu. Jadi, kalau ada perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia, hasil produksinya tetap masuk ke PBD Indonesia. Nah, beda dengan PNB atau Produk Nasional Bruto. Ini menghitung produksi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Contohnya TKI di luar negeri yang kirim uang ke Indonesia itu masuk ke PNB meski mereka kerja di luar. Singkatnya, PDB itu berdasarkan lokasi, kalau PNB berdasarkan kepemilikan. Keren kan, bedanya halus tapi maknanya besar banget buat ekonomi. Oke, sekarang kita bahas hubungan antara PDB dan PNB. Ini simpel kok. Rumusnya itu PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan faktor neto dari luar negeri. Pendapatan faktor neto ini maksudnya selisih antara uang yang masuk dari luar negeri dan uang yang keluar ke luar negeri. Kalau banyak warga kita yang bekerja di luar negeri dan kirim uang ke sini, berarti nilainya positif. PNB lebih besar daripada PDB. Tapi, kalau banyak keuntungan perusahaan asing di Indonesia yang uangnya itu dikirim ke luar negeri atau ke negaranya, maka PDB lebih besar daripada PNB. Dan faktanya, untuk sekarang, Indonesia saat ini, PDB masih sedikit lebih tinggi karena investasi asing di sini masih cukup besar dan cukup luas. Nah, setelah tahu bedanya nih, sekarang kita lanjut ke rantai perhitungan pendapatan nasional. Jadi bayangin kayak anak tangga yang menuju pendapatan bersih masyarakat. Yang pertama itu dari PNB kita kurangi penyusutan modal dan jadilah NNP. Lalu dari NNP ini dikurangi pajak tidak langsung, lalu ditambahi subsidi dan hasilnya adalah NNI. Berikutnya dari NNI ini dikurangi pajak perusahaan dan laba ditahan. Lalu ditambah transfer sosial dan jadilah PI atau personal income. Dan yang terakhir dari PI ini dikurangi pajak perorangan, barulah muncul DI atau disposable income, pendapatan bersih yang bisa dibelanjakan masyarakat. Jadi semakin besar DI, semakin kuat daya beli masyarakat. Data PDB dan PNB Indonesia dari 2019 sampai ke 2023. Visualnya grafis garis data BPS tambah highlight tahun pandemi dan pemulihan. Narasi sekarang kita lihat datanya dari BPS dan World Bank. Tahun 2019 PDB Indonesia tercatat 15.832 triliun dan PNB 15.640 triliun. Tahun 2022 sempat turun karena pandemi, aktivitas ekonomi melambat, tapi setelah itu perlahan-lahan bangkit. Di tahun 2023 PDB
sudah mencapai 20.892 triliun dan BNB 20.670 triliun. Artinya meski ekonomi kita tumbuh pesat, masih ada sedikit selisih negatif karena sebagian keuntungan masih dinikmati investor asing. Tapi kabar baiknya, tren ekonomi kita terus naik stabil dan positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ekonomi Indonesia. Jadi, seperti yang kita lihat, bahwa industri pengelolaan masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, yaitu sebesar 18,7%, yang dilanjut dengan perdagangan besar dan juga kecil, yaitu sebesar 13,5%. Selanjutnya, oleh pertanian, perhutanan, dan perikanan sebesar 12,4%. Dan dilanjut informasi dan komunikasi. Semua ini berkat teknologi digital, teman-teman. Artinya, ini menunjukkan bahwa Indonesia beralih dari sektor premier menjadi sektor industri dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah maju perekonomiannya lebih produktif dan kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah pertama, pendapatan nasional menunjukkan tingkat aktivitas dan kesejahteraan ekonomi negara. Lalu, PDB berfokus pada lokasi kegiatan ekonomi. PNB berfokus pada kepemilikan pelaku ekonomi. Lalu, selisih PDB dan PNB dipengaruhi arus pendapatan dari atau ke luar negeri. Proses perhitungan pendapatan nasional berujung pada disposable income, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat. Lalu, semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin baik produktivitas dan daya beli masyarakat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan ukuran penting untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional memberi gambaran apakah suatu negara sedang berkembang, stabil, atau justru mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Dalam pembahasan tadi, kita memahami bahwa PDB atau Produk Domestik Bruto menghitung nilai produksi yang terjadi di wilayah Indonesia tanpa melihat siapa pemilik usaha tersebut. Sementara itu, PNB atau Produk Nasional Bruto menghitung nilai produksi yang dilakukan oleh warga Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Perbedaan antara PDB atau PNB ini sangat dipengaruhi oleh arus pendapatan dari dan ke luar negeri. Misalnya, remitansi atau kiriman uang dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan meningkatkan PNB. Sedangkan keuntungan perusahaan asing di Indonesia yang dibawa kembali ke negara asalnya akan mengurangi PNB. Dari seluruh tahapan perhitungannya, pada akhirnya kita sampai pada disposable income, yaitu pendapatan yang benar-benar dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti konsumsi, tabungan, dan investasi. Semakin tinggi pendapatan nasional dan disposable income-nya, maka semakin kuat pula daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, peningkatan pendapatan nasional membutuhkan peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor-sektor ekonomi yang strategis. Demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.